Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di soal numerasi pada soal tes substantif PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, nanti di soal tes substantif itu ada beberapa macam soal yang Bapak Ibu perlu selesaikan. Terutama di tes numerasi dan tes literasi. Di tes numerasi dan tes literasi itu untuk soal-soalnya nanti berbentuk pilihan ganda objektif, kemudian pilihan ganda yang kita bisa memilih lebih dari dua jawaban atau lebih dari satu jawaban, kemudian kita juga akan diberikan pilihan jawaban yang menyatakan benar dan salah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab soal yang terkait benar dan salah. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja baca untuk soal yang pertama. Desi, Putra Safa, Aris, dan Santi pergi ke toko tas. Mereka membeli tas dengan harga yang berbeda-beda. Berikut harga tas yang dibeli. Desi membeli tas seharga Rp246.400. Putri membeli tas seharga Rp56.300. Safa membeli tas seharga Rp125.500. Aris membeli tas seharga Rp75.600. Santi membeli tas seharga Rp279.800. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Baik, sekarang kita akan diminta untuk mencentang mana pernyataan benar atau salah. Oke, seharusnya di sini perintahnya adalah berilah tanda centang pada pernyataan yang menurut Anda benar atau salah ya. Jadi nanti untuk pilihan jawabannya Bapak Ibu di tesnya akan seperti ini, ada bulat-bulatan ya. Nanti Bapak Ibu bulat-bulatannya itu Bapak Ibu klik. Nah, jika pernyataannya benar maka Bapak Ibu pilih pernyataan yang dibenar, klik di yang dibenar. Baik. Pernyataan pertama, tas Aris seharga Rp756.000. Nah, apakah pernyataan pertama ini sesuai atau tidak dengan apa yang ada di deskripsi soal? Tas Aris, kita lihat tas Aris. Oke, tas Aris membeli tas seharga Rp75.600. Di sini Rp6.000. Jadi untuk yang pernyataan A itu salah. Jadi kita centang di salahnya Bapak Ibu. Nanti soalnya akan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya beri tanda warna biru aja nih. Oke, biar ada pembeda. Kemudian yang B, tas Desi seharga Rp246.400. Oke, untuk tas Desi, kita lihat Desi membeli tas harga Rp246.400. Oke, untuk pernyataan B itu sudah benar. Kita centang pernyataan B yang benar ya. Oke, nanti Bapak Ibu klik di sini ya. Kemudian yang C, Bapak Ibu, tas Putra seharga Rp56.300. Tas Putra membeli tas seharga Rp56.300. Nah, untuk tas Putra itu sudah benar ya Bapak Ibu. Jadi, pernyataan yang kita pilih nanti adalah pernyataan benar Bapak Ibu. Oke. Ini adalah jenis soal yang Bapak Ibu nanti akan kerjakan ya untuk di tes substantifnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ada 3 jenis tes ya. Yang pertama tes pilihan ganda objektif, kemudian tes memilih pernyataan benar salah, dan pilihan ganda yang bisa kita pilih lebih dari jawaban 1. Oke Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel online untuk seleksi PPG Prajabatan PGSD 2023. Untuk pembahasannya nanti Bapak Ibu, kita akan bahas tips mengisi esai. Jadi di bimbel itu akan kita berikan tips untuk mengisi esainya. Kemudian yang kita bahas juga di bimbel adalah tes substantif. Nah, tes substantif itu terdiri dari numerasi, literasi, dan bidang PGSD. Nah, untuk bidang PGSD itu mapel yang wajib diajarkan di SD Bapak Ibu. Nah, nanti jadi di bimbelnya kita bahas itu. Kemudian juga di bimbel kita akan berikan bimbingan wawancara. Nah, di antara yang kita bahas adalah tips menjawab pertanyaan wawancara dan hal yang perlu dikuasai saat wawancara.
Kemudian Bapak Ibu kita berikan fasilitas yang Bapak Ibu bisa dapatkan, yaitu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 10 pertemuan. Kemudian juga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 3 tryout. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 10 video rekaman bimbelnya. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasannya. Nah, nanti jadi Bapak Ibu akan mendapatkan handout file soal dan pembahasan. Nah, untuk pendaftaran bagaimana Bapak Ibu? Pendaftarannya ketik saja daftar pajak, nama atau nomor WA. Kemudian kirim ke WA 081803358023. Untuk pelaksanaan insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 4 sampai dengan 15 Juni. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal yang ada di kementerian. Nah, jika besok di tanggal 25 sudah keluar jadwal atau surat edaran resminya, maka nanti kita bisa resmikan untuk tanggal pelaksanaan bimbelnya Bapak Ibu. Untuk biaya hanya Rp200.000 saja. Baik, kita akan bahas soal berikutnya Bapak Ibu. Di soal yang kedua ini, soalnya tadi untuk narasi soalnya masih sama, tetapi untuk pernyataannya berbeda Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat untuk langsung saja membaca pernyataannya. Pertanyaan dulu ya kita baca. Manakah pernyataan berikut yang benar? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Baik, nanti kita akan berikan tanda centang. Baik di benar yang di salah seharusnya di sini ya. Oke. Seperti biasa nanti kita akan berikan centang. Nanti kalau di aplikasinya Bapak Ibu menggunakan tinggal diklik saja ya. Oke, yang pernyataan A. Harga tas Santi lebih mahal dibanding dengan jumlah harga tas Putra dan Aris. Nah, kita lihat di sini harga tas Santi, mana Santi? Santi di sini harga tasnya adalah Rp279.800. Kemudian di sini menyatakan lebih mahal dibanding dengan jumlah harga tas Putra dan Aris. Oke, di sini pernyataannya adalah jumlah harga tas Putra dan Aris. Tas Putra dan tas Aris. Oke, di sini Putra, kemudian Aris. Nah, untuk tas Putra itu 56.300. Kemudian untuk tas Aris itu 75.600. Nah, ini kita jumlahkan karena di sini di pernyataannya membilang jumlah, jadi kita harus jumlahkan Bapak Ibu untuk menentukan benar atau tidak pernyataan ini. Baik, maka di sini 900 karena kita diminta untuk menjumlah. Kemudian di sini 11. Kita simpan 1 menjadi 8, 9, 10 menjadi 13. Nah, maka untuk harga dari tas Putra dan Aris adalah 131.900. Jadi pernyataan ini benar atau salah? Salah ya, seharusnya harga tas Santi itu lebih murah bukan lebih mahal ya. Oh iya, pernyataan ini benar ya. Oke, harga tas Santi lebih mahal dibandingkan dengan jumlah harga tas. Oke, berarti pernyataan ini benar. Berarti kita centang karena tas Santi harganya 279.800, sedangkan untuk tas Aris dan tas Putra itu harganya adalah 131.900. Jadi jelas bahwa tas Santi itu lebih mahal dibandingkan tas Aris. Kemudian untuk soal pernyataan B, kita lihat harga tas Santi lebih mahal dari jumlah harga tas Putra, Safa, dan Aris. Oke, tas Santi 279.800. Kemudian di sini tas Putra lebih mahal dari jumlah harga tas Putra dan Safa dan Aris. Berarti tas Putra, Safa, Aris. Berarti 3 orang ini ya. Oke, 3 orang ini. Nah, kita tinggal jumlahkan saja karena tadi Putra dan Aris sudah kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan untuk punyanya Safa yaitu 125.500. Oke, kita jumlahkan 00. Di sini 14, kita simpan 1 menjadi 7. Di sini 5, 257. Nah, untuk harga tas Putra, Safa, dan Aris itu adalah 257.400. Nah, apakah pernyataan ini benar? Benar ya. Oke, karena di sini lebih mahal dari jumlah harga tas Putra, Safa, dan Aris. Berarti
Untuk Santi kan itu 279.000, maka harga tas Santi itu lebih mahal dibandingkan tas dari ketiga orang tersebut. Jadi kita centang saja untuk pernyataan benarnya. Kemudian yang C, harga tas Santi lebih murah dari tas Desi dan Putra. Oke, harga tas Santi itu 279.000. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu ya, kita perhatikan pernyataannya. Harga tas Santi lebih murah dari tas Desi dan tas Putra. Nah, untuk tas Desi dan tas Putra, untuk tas Desi itu 246.400 dan untuk tas Putra itu 56.300. Nah, untuk ini berarti harga tas Santi itu lebih mahal ya dari tas mereka berdua. Nah, berarti pernyataan ini salah, seharusnya lebih mahal bukan lebih murah. Nah, kenapa yang ini kita tidak jumlahkan Bapak Ibu? Karena di sini tidak ada kata jumlah, tetapi lebih murah dari tas Desi dan tas Putra. Jadi bukan jumlahnya ya. Jadi itu yang perlu dimengerti di dalam tes numerasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memahami setiap kalimat yang diberikan. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli e-book tes substantif, silahkan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Ketik saja Kak pesan e-book pretest gitu ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.